الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru dari Kitabul At'ibah dengan kitab Bulughul Maram dan sembelihan atau penyembelihan hewan. Ikhwan wa akhwat, di sini di dalam bab ini ada dua pembahasan yang disampaikan hadis-hadisnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana rahimahullah. Yang pertama adalah terkait dengan binatang buruan, dan hal ini ma'ruf. Binatang buruan, yang dimaksudkan dengan binatang buruan itu adalah binatang atau hewan halal yang liar, yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak dapat disembelih. Maksudnya hewan ini tidak bisa disembelih kecuali dengan cara memburunya, karena dia liar dan dia adalah hewan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan hewan yang halal, sehingga kalau dikatakan hewan buruan itu berarti hewan yang halal untuk dimakan, hewan yang halal untuk dimakan. Maka terkait dengan hewan buruan yang halal ada beberapa syarat. Yang pertama, kelayakan orang yang berburu. Kelayakan orang yang berburu artinya orang yang berburu itu adalah orang yang sembelihannya halal, orang yang sembelihannya halal. Sehingga kalau
Orang yang sembelihannya tidak halal, dia berburu, misalnya orang murtad atau yang semisal, maka hewan buruannya tidak halal, sebab dia tidak memenuhi persyaratan, yaitu orangnya tidak layak untuk berburu. Nah, yang kedua, alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Artinya, alat yang digunakan dalam berburu adalah alat yang dapat dikategorikan sebagai alat penyembelihan, sebagai alat penyembelihan. Dan hal ini terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat berburu yang tajam, seperti tombak, anak panah, senapan, dan semisalnya, yang dapat merobek kulit binatang. Nah, jadi kalau misalnya alat berburu itu cuma kartapel, ya tidak bisa, karena dia tidak termasuk alat yang digunakan untuk menyembelih, ya, atau lemparan batu juga tidak bisa. Itu harus alat yang tajam, seperti tombak, panah, senapan, dan yang semisal dengannya. Jenis yang kedua, binatang buruan. Binatang pemburu. Binatang pemburu yang terlatih. Binatang pemburu yang terlatih, seperti anjing, burung elang, dan seterusnya. Jadi kalau ada binatang-binatang pemburu yang bisa dilatih untuk berburu, maka itu semua termasuk di antara jenis yang kedua, yaitu masuk dalam pembahasan alat yang digunakan, yaitu syarat yang kedua dari berburu. Nah, yang ketiga, melepaskan alat untuk berburu dengan niat berburu. Jadi orang yang dia melepaskan alat-alat berburu itu dengan niat berburu. Kalau dia melepaskan anak panah, ya niatnya memang berburu. Dia melepaskan tembakan, begitu pula. Atau dia melepaskan anjing pemburu, juga niatnya memang berburu. Nah, jadi tidak boleh dia melepaskan begitu saja tanpa ada niat berburu. Itu tidak bisa. Misalnya dia ada duduk-duduk,
terus tiba-tiba anjingnya lari kejar binatang, dia tangkap, binatang itu mati. Oh, ini tidak bisa makan karena dia tidak meniatkan melepaskan hewan pemburunya itu dengan niat berburu. Yang keempat, ucapan orang yang berburu dengan menyebut nama Allah. Ucapan orang yang berburu dengan menyebut nama Allah. Naam. Ya, ini ketika seseorang melepaskan alat berburu, apakah itu hewan pemburu ataukah anak panah atau tembakan, dia mengucapkan Bismillah. Nah, menyebutkan nama Allah. Nah, ini 4 syarat. 4 syarat yang berkaitan dengan binatang buruan. Nah, adapun penyembelihan, maka penyembelihan adalah termasuk di antara perkara yang dibolehkan dalam syariat dan ditetapkan kebolehannya atau hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka terkait dengan sembelihan ini, baik sembelihan biasa atau kurban, itu disyaratkan padanya 4 syarat. Disyaratkan padanya 4 syarat. Yang pertama, kecakapan orang yang menyembelih. Kecakapan orang yang menyembelih, yakni orang yang melakukan penyembelihan itu orang yang memiliki kecakapan, yaitu dia harus waras, tidak boleh orang gila. Kemudian niatnya memang melakukan penyembelihan. Nah, juga tidak boleh orang mabuk dan tidak boleh anak kecil. Tidak boleh anak kecil, tidak boleh orang mabuk, ya, tidak boleh orang gila. Nah, orang-orang ini semua dianggap tidak waras. Dan begitu juga orang yang menyembelih itu dia berniat melakukan penyembelihan. Nah, jadi kalau ada orang gila yang menyembelih, tidak sah. Ada orang mabuk yang menyembelih, tidak sah. Begitu. Ya. Kemudian anak kecil yang belum balik menyembelih juga tidak sah. Yang kedua, alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Nah, yakni seorang penyembelih dia harus
menyembelih dengan alat yang tajam yang dapat memotong bagian tertentu, yakni memotong bagian tertentu dengan ketajaman alat tersebut. Nah, yakni bukan dengan beban sebuah benda. Jadi maksudnya menyembelih itu bukan dengan dipukul atau dilempar, ya, dilempar dengan kayu atau dipukul dengan kayu, bukan. Tetapi menyembelih itu adalah yakni dengan alat yang tajam yang bisa memotong bagian tertentu. Nah, jadi kalau orang dia menyembelih itu misalnya bukan dengan benda tajam tapi dengan besi misalnya dia pukul, maka hewan itu tidak sah dimakan. Atau dengan kayu, atau dengan tulang, atau dengan kuku, itu juga tidak sah, karena tulang dan kuku tidak sah digunakan sebagai penyembelihan, ya. Nah, yang ketiga, hendaklah memotong tenggorokan, yaitu saluran pernapasan dan saluran makanan dan minuman. Nah, ya ini perkara yang yustahab, perkara yang yustahab dalam keadaan dia memungkinkan. Jadi hewan itu bisa ditangkap, dipegang, lalu dipotong. Jadi kalau ada orang yang dia tangkap hewan, disembelih bisa dalam keadaan normal, tapi dia potong kakinya sampai mati, ini tidak halal, tidak termasuk penyembelihan. Jadi syaratnya dalam keadaan normal itu dia harus potong di saluran pernapasan dan saluran makanan dan minuman. Nah, itu tidak ada perbedaan pendapat. Nanti lainnya kalau misalnya dia menyembelih itu dengan cara melepaskan alat buruan, ya, panah, tembak, atau hewan buruan, hewan pemburu, itu lain lagi. Tapi kalau dia mampu menyembelih dalam keadaan normal, maka syaratnya itu menyembelih di memotong tenggorokan, saluran pernapasan dan makanan. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun terkait dengan memotong dua urat leher, memotong dua urat leher, nanti di leher itu bagian dalam ada dua urat di situ, ya. Nah, memotong dua urat leher ini tidak disyaratkan, karena ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Dia berada di sisi leher, di dua urat leher itu dia berada di sisi leher, bagian satu bagian kiri dan satu bagian kanan daripada leher hewan itu. Nah, memotong ini namanya al-wajdan. Nah, urat leher ini hukumnya sunnah memotongnya. Ya, ala kulli hal yang penting saluran pernapasan dan saluran makanan ini sudah putus, ya sudah, itu sudah cukup, ya. Nah, yang berikut membaca basmalah saat menggerakkan tangan untuk menyembelih. Nah, jadi kalau bacaan yang lain tidak sah. Misalnya begini, orang sembelih dia baca alhamdulillah, tidak sah sembelihannya. Atau dia sembelih dia katakan subhanallah,
tidak sah sembelihan. Ya harus baca apa? Bismillah. Nah, membaca bismillah ini wajib bagi orang yang ingat. Wajib bagi orang yang ingat. Nah, menurut jumhur ulama, bagi orang yang lupa membaca bismillah, maka lupa membaca bismillah pada saat dia menyembelih, maka kewajiban membaca bismillahnya gugur. Ya, kewajiban membaca bismillahnya gugur. Dan hewannya halal selama dia orang yang layak menyembelih. Selama dia orang yang layak menyembelih. Misalnya dia orang muslim, sudah balik, dia layak menyembelih, sadar, dah gila, waras, dia menyembelih, tapi dia lupa baca bismillah. Sudah selesai baru dia ingat, sudah kewajiban baca bismillahnya gugur dan hewannya apa? Tetap halal. Ya, ini orang yang memakannya membaca bismillah. Ya. Nah, taib, itu menurut jumhur ulama. Taib, wallahu a'lam bis-shawab. Kita masuk pada hadis-hadis dalam bab ini. Yang berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Ini hadis yang ke 1333. 1373. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittakhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing, man ittakhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing, illa kalba masyiatin, kecuali anjing penjaga ternak, anjing penjaga ternak, au saydin, atau anjing buruan, au zar'in, atau anjing penjaga ladang, intuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun, berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Muttafaqun alaih. Kata Al-Hafidh, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Nah, maka di sini hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis yang menunjukkan tentang najisnya anjing
najisnya anjing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah mencucinya sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit-turab. Ya, salah satunya dengan tanah, air yang dicampur dengan tanah. Maka ini salah satu alasan bahwa anjing adalah hewan yang najis. Dan apa yang ada pada anjing itu najis. Maka najisnya anjing ini adalah salah satu alasan larangan memelihara anjing. Karena tidak boleh memelihara benda yang najis atau merawat benda yang najis, menyimpan benda yang najis, kecuali untuk perkara yang dibolehkan dalam syariat. Nah, di sini ada beberapa perkara yang membolehkan untuk memelihara anjing yang najis ini, yaitu sebagai penjaga hewan ternak. Jadi kalau orang-orang dulu di bangsa Arab itu, orang-orang yang punya ternak banyak itu di sekelilingnya itu di kandang atau di tempat gembalaan itu dijaga oleh anjing yang memang terlatih. Jadi kalau ada orang yang mau mencuri atau ada binatang buas yang datang, ya ini anjing ini biasanya dia jaga. Atau anjing yang digunakan untuk berburu, atau anjing yang digunakan sebagai penjaga ladang. Ini menjaga tanaman-tanaman, ya. Nah, ini pengecualian dari apa? Kebolehan memelihara anjing. Nah, baik. Yang kedua, hadis ini menerangkan tentang berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing bukan untuk tujuan yang disebutkan di atas. Berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing bukan untuk tujuan di atas. Nah, dan pahalanya berkurang apa? 1 qirat. Apa itu 1 qirat? 1 qirat itu disebutkan dalam hadis, yaitu kullu qiratin mithlu jabali Uhudin. Ya, masing-masing qirat itu seperti gunung Uhud. Di 1 qirat itu seperti satu gunung Uhud. Ya. Nah, jadi kalau setiap harinya pahala berkurang 1 qirat, itu setiap harinya pahala berkurang sebesar gunung Uhud. Nah, dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jarasun." Para malaikat tidak akan bersemayam. Yani malaikat itu tidak datang di dalam rumah
yang fiha, yang di rumah itu, di dalam rumah itu ada kalbun au jarasun, ada anjing atau ada lonceng. Lonceng itu lonceng-lonceng gereja itu. Makanya ngeri juga orang tidak paham. Zaman sekarang ini dia pakai jam dinding itu jam lonceng, jam bel itu, yang goyang, bunyi tang tang, dan itu diletakkan di masjid-masjid. Masya Allah ya. Ini perkara yang harus dijauhkan, yang harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Termasuk lonceng-lonceng itu, bel-bel gereja itu. Ada orang di rumahnya dia pakai itu bel itu supaya dia taruh di pagar. Kalau ada orang datang tamu datang, dia bunyikan itu bel, dia toki, dia pukul supaya bunyi. Nah, ini semua perkara benda-benda yang harus dijauhkan dari rumah kaum muslimin. Kenapa? Karena memang perkara-perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan ibadahnya orang-orang kafir. Ibadahnya orang-orang kafir. Nah, sama dengan trompet. Ya, trompet ini berkaitan dengan ibadahnya orang-orang kafir. Jadi alat-alat ini tidak boleh ada di rumah-rumah kaum muslimin. Tidak boleh ada. Walaupun bukan pada musim-musim tahun baru, perayaan tahun baru, musim-musim perayaan Natal dan seterusnya, walaupun bukan. Karena memang ini adalah alat-alat yang digunakan untuk ibadah mereka. Maka itu dijauhkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Nah, dan Masya Allah ya, orang yang memelihara anjing tanpa ada kepentingan, itu pahalanya berkurang 1 gunung Uhud, 1 qirat. Kepentingan yang dimaksudkan ini disebutkan dalam hadis itu saja. Ya. Nah. Dan Masya Allah, malaikat tidak masuk di rumah orang yang di rumahnya ada anjing. Di rumahnya ada anjing. Begitu pula malaikat tidak datang di rumah yang ada lonceng di situ, ada jaras. Ada apa? Jaras, ada lonceng. Nah, jaras. Taib. Allahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan. Kalau begitu bagaimana hukumnya menjual anjing, melakukan perdagangan anjing? Kalau anjing dipelihara tanpa urusan tidak boleh, tanpa ada kebutuhan yang dibolehkan di dalam nas itu maka tidak boleh. Lalu bagaimana kalau orang itu jual beli anjing? Jual beli anjing. Nah, disebutkan dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis dari Uqbah bin Amr, yaitu dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga, yakni penjualan anjing, yakni mahril baghi, upahnya pelacur, dan hulwanil kahin, yakni upahnya paranormal, tukang ramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Maka ini menunjukkan haram ya. Asal larangan itu adalah haram. Jadi harga dari jual anjing itu haram, upah dari pelacur itu adalah haram, dan upah dari tukang ramal itu adalah haram. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama.
Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Malik itu para pengikut Imam Malik, ini dalam madhab Malikiyah, itu mereka membolehkan untuk menjual beli anjing yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tersebut tadi. Ya, kalau untuk kepentingan jaga ladang, kepentingan berburu, kepentingan apa tadi? Jaga ternak, ya. Nah, ini dalam madhab Malikiyah mereka membolehkan. Nah, adapun dalam madhab Hanafiyah, yakni Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat secara umum bolehnya jual beli anjing. Nah, tentu ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, pendapat yang bertolak belakang dengan nas, ya. Nah, adapun pendapat yang disebutkan dalam madhab Malikiyah ini fihi nadhar, Allahu a'lam. Ya, namun yang jelas pendapat yang rajih adalah haram melakukan jual beli anjing. Nah, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, begitu juga pendapatnya Hasan Al-Basri, Rabi'ah, Al-Auza'i, dan yang sejalan dengan mereka. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Baik, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.